Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma salli ala ruhi Muhammad bil arwah wa salli ala jasadi Muhammad bil ajsad wa salli ala qabri Muhammad bil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammad minna tahiyatan wa salama. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah wa syukurillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita. Jumpa lagi kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rakaat taklim rutin. Semoga semua ini menjadi amal soleh dan meningkatkan pengetahuan kita dalam agama kita sendiri hingga kita dapat mengamalkannya dengan yakin, seyakin-yakinnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatil janazati. Faslun fi sholatil janazah. Ini satu pasal pada menyatakan tata cara sholat jenazah. Bermula sholat jenazah itu fardu kifayah. Bermula sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dan fadilahnya sangat masyhur dari beberapa hadis. Kata Abdullah Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan kulluhum la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yamutu, tidak ada seseorang yang mati, yang meninggal kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang semuanya mereka tidak musyrik kecuali Allah syafa'ahumullahu ta'ala, kecuali Allah berikan pertolongan. Artinya Allah terima solat dari 40 orang itu kepada jenazah yang disolatkan. Kalau yang 40 orang itu mohon kepada Allah agar diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di alam barzakh radhah min riyadil jannah, artinya Allah terima dan Allah maafkan sekalian orang-orang tersebut atau jenazah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, semua orang wajib melaksanakannya tanpa bisa dititip. Jadi semua wajib melaksanakan ketika fardu itu datang. Seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain. Artinya tiap orang wajib melaksanakannya, nggak bisa dititip. Pak Surya, saya lagi males sholat zuhur, Pak Surya aja tolong ya dititip sekalian. Nggak bisa. Nah, kalau sholat jenazah, fardu kifayah. Arti fardu kifayah, apabila 1 orang atau 2 orang saja yang melaksanakan sholat jenazah, yang lain gugur kewajibannya, tidak berdosa. Tetapi sebaliknya kalau ada jenazah, ada orang yang meninggal di satu kampung,
tidak ada yang menyolatkannya, maka semua orang yang ahli kampung yang tahu adanya yang meninggal itu berdosa semua. Itu hukumnya fardu kifayah. Oleh karenanya setiap ada yang meninggal di antara kita di satu kampung tersebut, maka wajib dilaksanakannya sholat jenazah tersebut. Dalam hadis ini Nabi menggambarkan hendaknya kita memperbanyak jamaah sholat jenazah atau ahli musibah mengundang para guru, para ulama, orang-orang soleh diundang untuk bisa menyolatkan jenazah tersebut. Berdasarkan hadis ini, kalau ada 40 orang saja disolatkan dan semuanya berdoa dan dia tidak musyrik, maka doanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang ngundang enggak, kebetulan memang orang yang meninggalnya tidak dikenal, akhirnya yang enggak ada nyolatin, cuma ambil aja beberapa orang, gugur kewajiban yang lain. Tapi kesunatan yang digambarkan Rasulullah agar doa-doa orang yang nyolatin itu diterima belum masuk. Karena di sini 40 orang. Walaupun 1 orang saja sudah sah. 2 orang, 3 orang sah. Gugur yang lain kewajibannya. Tapi baiknya kita perbanyak jamaah orang-orang yang akan menyolatkan jenazah saudara kita atau orang tua kita. Nah ini yang pertama. Begitu hukumnya dan nyolatkan. Bermula rukun sholat jenazah itu ada 7. Dicatat, yang nggak pegang kitab. Ada 7 rukunnya. Pertama niat, maka wajib disertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Usolli ala hadhil janazati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau sendiri. Usolli ala hazihil janazati arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum. Usolli ala hazihil janazati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam. Jadi itu dengan sifatnya umum. Usolli ala hazil janazah sifatnya umum, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita pakai khusus, kalau dia mayitnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyiti, kalau yang meninggalnya laki-laki. Kalau kita pakai khusus. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat salat jenazah wanita. Mayyitati hadhil mayyitati. Yang kita salatkannya perempuan. Makanya kalau salat jenazah sebagai imam mesti bertanya kalau dia nggak tahu. Biasanya udah tahu ya. Biasanya sebelum salat jenazah ada yang mewakili sohibul musibah bahwa yang meninggalnya ini siapa, laki atau perempuan. Biasanya sudah diberitahu. Begitu. Jadi kalau laki-laki niatnya seperti tadi, kalau perempuan niatnya seperti tadi. Kalau kita datang menyolatkan jenazah, kita tidak tahu laki atau perempuan. Jadi bagaimana niatnya? Masa kita mesti tanya, nanti dulu Pak. Perempuan apa laki yang disolatin? Iwan, nggak bisa begitu kan? Ya, jadi bagaimana niatnya? Usolli ala man shallal imam. Itu aja. Saya niat seperti yang disalatkan imam. Saya niat salat jenazah seperti yang disalatkan imam. Karena Allah lillahi ta'ala. Gitu. Sholli ala hadhil janazah ala man shallal imam.
atau usolli ala man shallal imam arba'at takbiratin farqibatin lillahi ta'ala. Saya niat sholat jenazah seperti disalatkan imam. Kalau imam sholatin perempuan ya perempuan, imam sholatin laki ya laki. Jadi nggak perlu kita bertanya atau lagi kita bisik-bisik sama yang lagi sholat. Udah sholat ya udah takbir, kita bisik-bisik. Pak, ini yang disolatin laki atau perempuan? Jadi nggak baik gitu. Jadi kita umumkan saja seperti apa yang disolatkan imam. Niatnya begitu. Karena niat hukumnya wajib. Kalau kita tidak niat sholat jenazah, maka tidak sah sholat jenazah tersebut. Yang kedua, 4 takbir. Jadi takbirnya ada 4. Yang ketiga, membaca Fatihah. Dibacanya pada Fatihah itu di takbir pertama dengan tidak sunat membaca doa iftitah dan membaca surat. Ketika kita takbir pertama, kita membaca langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Tidak perlu baca doa iftitah dan tidak juga baca surat sesudah baca Al-Fatihah. Langsung takbir yang kedua. Itu. Kemudian rukun yang keempat yaitu berdiri bagi orang yang kuasa. Kalau enggak kuasa berdiri ya duduk. Duduk pakai kursi atau duduk di lantai di bawah, tergantung kemampuan dan kebisaannya. Yang kelima, membaca selawat atas Nabi, yaitu pada takbir yang kedua. Dan yang rukun yang keenam, doa bagi mayit, kemudian daripada takbir yang ketiga. Nanti kita ulang lagi. Kita ini baru bacanya dulu. Dikatanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Begitu. Minimal sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau jenazahnya itu laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya, minimal segitu. Nah, sampai sini dulu. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi sholat jenazah, kita sebagai seorang muslim atau muslimah, wajib juga kita bisa dan tahu. Baik kita menjadi makmum atau ketika kita disuruh menjadi imam. Jangan sampai kita tidak punya ilmu. Kita hadir ke sholat takziah ke saat orang, kemudian pas waktu itu mau disolatkan jenazahnya. Kita kan diajak rame-rame sholat, bingung apa yang saya baca ya? Karena belum ada ilmunya. Jadi penting kita mengetahui ilmunya. Ya, wudu biasa setelah wudu baru kita duduk berdiri. Sekurang-kurangnya membuat barisan atau shaf salat jenazah itu 3 shaf. Jadi hadisnya begitu. Jadi 3 shaf, walaupun satu shafnya mungkin bertiga. Orangnya cuma ada 9, 10 sama imam. Imamnya berdiri di depan, kemudian makmumnya ada 9 orang, bikin 3 shaf. Sunahnya begitu. Bagaimana kalau cuma 3 orang aja? Ya udah 1 shaf aja, masa satu shaf nggak mungkin. Ya, jadi kalau memang 3 orang ya sudah 1 shaf. Makanya tadi di pertama kali sunnah membanyakkan jamaahnya sampai minimal 40 orang. Supaya bisa mencapai 40 orang yang undang, kasih tahu. Adabnya datengin malah. Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong jenazah orang tua saya nanti disolatkan, saya undang. Dan lagi Pak Ustadz, siapa lagi masyarakat, tolong. Baiknya begitu, supaya orang datang banyak. Kalau enggak, orang kan enggak tahu. Ya, supaya orang tahu, selain pengumuman di masjid, kita undang sebagai ahli waris
dari sahibul janazah, sahibil mayit, untuk bisa mengundang orang-orang agar ikut menyolatkan keluarga yang meninggal tersebut.